Saya akan sapa Pak Ali. Selamat petang, Pak Ali. Jangan lupa Bisa mendengar suara saya? subscribe, Baik, like, Pak dan Ali. lonceng. Jadi setelah pemeriksaan, apakah mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo akan langsung ditahan malam ini? Iya, jadi setelah kemarin dilakukan penangkapan ya, jadi bukan jemput paksa tapi penangkapan. Oke. Yang artinya penangkapan itu kan bisa dilakukan kapanpun gitu ya, tanpa harus ada menunggu panggilan gitu. Tapi kalau jemput paksa itu kan karena ketika dipanggil misalnya tapi mangkir. Ya. Jadi konteksnya adalah kami melakukan penangkapan. Nah, tadi sudah dilakukan pemeriksaan dari kemarin sampai tadi, dan ini sebentar lagi kami akan menyampaikan hasil seluruh perkembangan dari pemeriksaan kedua tersangka dimaksud ya, Oke. SYL dan juga MH gitu. Tentu dalam konferensi pers yang kemudian dilakukan itu dalam rangka penahanan terhadap para tersangka tentunya. Langsung ditahan berarti ya? Iya, selama 20 hari pertama tentunya nanti kami akan sampaikan selengkapnya pada konferensi pers, Mbak Cindy. Oke, jadi sudah selesai pemeriksaannya Syahrul Yassin Limpo saat ini? Iya, pemeriksaan sudah selesai dilakukan dan saat ini kami sedang persiapan untuk menyampaikan pada masyarakat melalui teman-teman media terkait dari perkembangan seluruh proses pemeriksaan dimaksud. Oke, baik. Sebentar lagi akan diumumkan ya oleh KPK bahwa dan juga Syahrul Yassin Limpo serta Muhammad Hatta akan langsung ditahan malam ini untuk 20 hari ke depan. Saya ingin konfirmasi lagi Pak Ali. Iya, betul Mbak Cindy begitu ya. Ini nanti kami jadwalkan memang jam 18.30 ya. Jadi ini persiapan untuk konferensi dimaksud. 18.30. Soal penangkapan Syahrul Yassin Limpo dikritik baik oleh pengacaranya dan juga dari Partai Nasdem menyatakan bahwa KPK terlalu terburu-buru, kesewenang-wenangan KPK untuk menjemput paksa atau menangkap Syahrul Yassin Limpo. Tanggapan KPK? Ya, tentu kan kami memiliki pertimbangan dan analisis ya, bagaimana yang sudah kami jelaskan kemarin, bahwa ini adalah penangkapan. Penangkapan itu kan syaratnya cuma dua gitu, yaitu seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan berdasarkan kecukupan alat bukti begitu. Itu yang menjadi dasarnya. Dan penangkapan itu bisa dilakukan kapanpun sepanjang kemudian telah terbit surat perintah penyidikan. Karena setelah surat perintah penyidikan, maka upaya paksa bisa dilakukan baik itu penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain-lain, termasuk penggeledahan. Nah, jadi memang ini yang harus clear. Kami tidak melakukan jemput paksa karena memang suratnya adalah surat perintah penangkapan. Kalau jemput paksa itu surat perintah membawa, yang artinya ketika seseorang itu dipanggil tetapi mangkir 2 kali, itu bisa dilakukan jemput paksa. Dan itu bukan hanya tersangka, tapi juga saksi. Saksi bisa dilakukan jemput paksa. Tapi kalau penangkapan itu sudah pasti terhadap tersangka. Oleh karena itu tentu seluruh mekanisme dan proses serta prosedur yang kami lakukan, kami pastikan Mbak Cindy, itu telah sesuai dengan mekanisme dan hukum acara pidana yang berlaku begitu. Termasuk surat penangkapannya juga telah diberikan kepada pihak tersangka dan juga keluarganya pada saat akan membawa tersangka ini ke Gedung Merah Putih KPK. Soal surat juga dipertanyakan nih Pak Ali Fikri, ada tanda tangan Ketua KPK Firly Bahuri di situ. Dianggap bahwa Firly sesuai dengan revisi Undang-Undang KPK yang baru bukan penyidik dari penuntut umum. Iya, jadi yang pertama kami ingin sampaikan bahwa di KPK itu kolektif kolegial, yang tanda tangan satu tapi itu adalah kesepakatan dari 5 orang pimpinan gitu ya. Dan itu nanti ada proses administratifnya sehingga kemudian muncul satu surat dalam konteks ini misalnya surat penangkapan, surat perintah penyidikan, itu selalu kemudian dicantumkan juga dengan kalimat di situ selaku penyidik, selaku penuntut umum. Nah, pertanyaannya ini kan di Undang-Undang baru di pasal 21 sudah tidak ada. Kami ingin jelaskan begini, bahwa tentu pimpinan KPK itu kan sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi dan atas kebijakan penegakan hukum pemberantasan korupsi gitu ya di KPK tentunya. Maka secara ex officio harus diartikan juga pimpinan sebagai penyidik dan penuntut umum begitu ya. Artinya pimpinan KPK dapat ikut berwenang dalam menetapkan tersangka gitu kan, dan lain-lainnya begitu dalam proses penegakan hukum ataupun penindakan. Dengan demikian tentu pimpinan KPK berhak menandatangani surat-surat penyidikan, penuntutan juga eksekusi gitu ya sebagai bagian dari administrasi penindakan hukum. Kita tahu tugas pokok fungsi di pasal 6 KPK, Undang-Undang KPK itu di sana disebutkan antara selain pencegahan juga melakukan penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan putusan atau eksekusi. Itu Tentu sekali tafsir lagi KPK atas revisi Undang-Undang KPK atau secara kontekstual dan tekstual seperti itu, Pak Ali? Iya, memang secara teksnya itu kan tidak ada ya di undang-undang yang baru ini gitu ya.
Tetapi pemaknaannya adalah justru menjadi semakin kuat karena tugas pokok fungsinya di pasal 6 jelas di sana menyebutkan mengenai antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi gitu. Nah, Oke. siapa yang bertanggung jawab dalam sebuah lembaga KPK ini? Yang tertinggi tentu pimpinan KPK. Kan tidak mungkin kalau kemudian menetapkan seorang tersangka, kemudian mengeksekusi dan sebagainya, tidak ada delegasi dari penanggung Oke. jawab sebuah organisasi gitu. Oleh karena itu tentu ini kan mengenai tafsir gitu ya. Dan kami juga memiliki argumentasi yang kuat terkait dengan bagaimana di dalam proses administrasi kami, tata naskahnya, ketika dalam proses penindakan itu disebutkan di sana yang tanda tangan baik itu surat perintah penyidikan maupun sampai eksekusi itu disebutkan kapasitasnya selaku apa? Selaku penyidik, selaku penyelidik, selaku penuntut ataupun selaku eksekutor gitu ada di tata naskahnya. Dan tentu pertimbangan-pertimbangan itu sudah kami kaji dengan matang bagaimana kemudian menafsirkan dari undang-undang KPK yang baru tersebut begitu. Prof. Hipnu, bagaimana dengan penjelasan Pak Ali soal kritikan tanda tangan Firly Bahuri di surat penangkapan itu yang dianggap tidak sesuai dengan revisi Undang-Undang KPK? Ya, begini Mbak, kita harus mencoba hukum acara dan hukum material. Kalau bicara hukum material, penuh dengan tafsir. Tapi kalau bicara hukum acara, tidak ada tafsir. Disinilah yang harus dibedakan. Jangan lupa Oleh karena itu di dalam Undang-Undang subscribe, KPK like, itu dan lex lonceng. stricte, jelas bahwa pejabat KPK, ketua KPK adalah sebagai pejabat negara yang baru. Tapi kalau undang-undang yang lama, ketua KPK dan wakil adalah sebagai penyidik dan penuntut umum. Ini jelas, nggak bisa ditafsirkan. Nah, oleh karena itu, dalam polemik kasus ini, mungkin sebagai koreksi, yang dibetulkan itu yang penting menurut saya adalah yang menangkap adalah penyidik yang berkualifikasi penyidik KPK. Itu ada solusinya. Kalau yang dengar kan ada surat, Mbak, surat dari Pak Firly. Itu saya kira surat biasa, tidak dimaknai sebagai pro justia. Tapi kalau surat yang lampiran kedua, itulah yang bagian, inilah saya kira sebagai penyelamat dalam kasus ini seandainya di pra-peradilan kan. Lampiran yang kedua yang melakukan penangkapan itu adalah sebagai penyidik. Begitu. Jadi ini bedakan antara surat administrasi sebagai pejabat negara dan surat penyidikan sebagai pro justisia. Oke, jadi menurut Prof. Hipnu, apakah surat itu, tadi Anda menyebutkan ada 2 lembar tanda tangan Firly dan juga tanda tangan penyidik, masih lemah dan bisa diperadilankan atau sebenarnya masih aman saja untuk bisa menangkap Syahrul Yassin Limpo? Kalau menurut saya masih aman. Ini sebagai koreksi, masih aman. Sehingga ke depan, kalau sampaikan surat yang pertama itu sebagai ketua pimpinan KPK, jangan sebagai penyidik. Ketua KPK bukan sebagai penyidik, jelas kok di dalam pasal 21 kok. Tapi yang melakukan perintahnya itu ada beberapa orang, disitulah secara eksekusi melakukan penyidikan, penangkapan adalah penyidik-penyidik KPK. Jadi terhadap polemik ini menurut saya terselamatkan di lampiran yang kedua. Seandainya di lampiran yang kedua tidak masuk, Mbak, ini potensi agak lemah. Karena ketua KPK adalah sebagai pejabat negara. Strict, Kan tidak sebagai penyidik dan penuntut umum, gitu ya, sudah jelas di undang-undangnya. Ya. Artinya kalau saat ini Syahrul Yassin Limpo sedang melakukan atau mengajukan permohonan pra-peradilan, mungkinkah nanti diputuskan diterima atau bagaimana, Prof? Ya, kalau pengajukan boleh saja nanti hakim, tapi terselamatkan secara akademis saya ada 2 surat tadi. Jadi kalau surat yang pertama sebagai Pak Firly sebagai penyidik, ya saya kira keliru. Tapi kalau surat kedua lampiran yang melakukan penangkapan adalah para penyidik, nah itu baru sesuai dengan undang-undang KPK yang baru. Seandainya jadi yang betul itu ke depan, Mbak, yang melakukan tanda tangan adalah direktur penyidikan, itu baru sah. Gitu. Jadi ketua KPK sebagai manajemen seperti halnya bapak-bapak penyidik Kapolres selaku penyidik siapa? Kasat penyidik. Diselamatkan dengan ada tanda tangan penyidik di lembar kedua untuk pra-peradilan. Kalau soal penangkapan nih Prof. Hipnu, tadi banyak juga kritikan dari banyak pengacara Syahrul Yassin Limpo dan juga Nasdem soal penangkapan yang terburu-buru, penangkapan yang tidak sesuai dengan berita acara, disebutkan tadi oleh Ahmad Syaroni. Tanggapan Prof. Hipnu gimana? Dalam pra-adjudikasi, khususnya pengungkapan perkara, kecepatan untuk melakukan penyidikan dalam hal penangkapan itu merupakan suatu taktik yang sangat menentukan. Kenapa menentukan? Satu, yang bersangkutan sudah tidak bisa melarikan diri. Kedua, bicara alat bukti akan terselamatkan. Coba Mbak, kalau tidak segera ditangkap, barang bukti mungkin bisa hilang.
bisa lupa. Ini yang terjadi karena makanya itu kalau dalam penangkapan di dalam praadjudikasi yang terkait dengan penyidikan itu bicara bukti. Tidak hilang, masih utuh, masih bisa dikembangkan terhadap bukti-bukti yang lain. Begitu. Dengan demikian, di dalam penyidikan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti, itu betul-betul akurat dan menjadikan nilai di dalam suatu pembuktian. Itulah pentingnya kecepatan. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik, Pak Ali, menghilangkan kekhawatiran KPK bahwa Syahrul Yassin Limpo akan menghilangkan barang bukti dinilai oleh pengacara Syahrul Yassin Limpo terlalu berlebihan, terlalu ketakutan gitu KPK. Ya, namanya pengacara itu berpikir dari objektif yang subjektif, Mbak. Baik. Dan itu. Sehingga apa yang terjadi adalah untuk kepentingan dari subjektif klien. Jadi saya kira nggak masalah. Pengacara memang harus seperti itu. Baik, Pak Ali, bagaimana menjawab itu? Ya, ini kan kami melihat dari track record yang ada kemarin ya, ketika dia di luar negeri dan kemudian pulang menimbulkan polemik, ketidakjelasan keberadaannya, ini kan menjadi analisis kami juga, catatan kami gitu. Bahkan wamentannya tidak tahu keberadaan mentannya begitu. Ini kan sesuatu yang ironis saya kira. Nah, ini yang menjadi salah satu bagaimana pertimbangan KPK untuk segera melakukan penangkapan. Yang kedua, kami memiliki fakta-fakta secara jelas di Kementerian Pertanian banyak bukti-bukti yang sudah dihancurkan gitu ya. Artinya ini kan bagi kami menjadi catatan begitu. Peluang-peluang untuk melarikan diri dan kemudian menghilangkan bukti-bukti sudah sangat kuat. Oleh karena itu tentu syarat subjektif ini yang ditentukan dalam hukum acara pidana kami bisa lakukan begitu. Silakan saja barangkali kalau kemudian penasihat hukum tidak menerima itu ya ada tempatnya yaitu di pra peradilan. Kami siap uji, kami siap hadir untuk menjelaskan ini semua kan begitu. Baik, karena kan ada 3 klaster yang disangkakan kepada Syahrul Yassin Limpo, mulai dari gratifikasi, pemerasan, kemudian tindak pidana pencucian uang. Nanti akan disampaikan dalam konferensi pers terkait dengan penahanan Syahrul Yassin Limpo, apakah ketiga klaster ini atau ada hanya beberapa saja yang kemudian menguatkan untuk dilakukan penahanan terhadap Syahrul Yassin Limpo? Ya, sekali lagi ini kan apa yang kami sampaikan adalah sebagai bukti permulaan ketika kami menaikkan pada proses penyidikan begitu ya, karena memang penyidikan tadi itu kemudian kami menemukan tersangkanya kan diduga kuat dia pelaku tindak pidana berdasarkan kecukupan alat bukti. Jadi tentu kami tidak bisa mendetailkan secara jelas, secara utuh gitu ya, karena ini kan bagian dari strategi. Artinya gini, ketika kami hari ini mengumumkan dan melakukan penahanan terhadap para tersangka tidak berhenti, artinya tidak selesai gitu ya. Kami masih punya 4 bulan untuk terus mengembangkan bukti-bukti, alat bukti lain dan keterangan para saksi. Oleh karena itu tentu kan strategi ini harus kami lakukan gitu. Tidak kemudian kami buka di forum-forum terbuka seperti di Konpres dan lain-lain karena pasti akan mengganggu proses penyidikan. Poinnya adalah yang pasti bahwa ujungnya nanti kami harus optimal dalam proses penyidikan sehingga diserahkan pada penuntut umum dan peradilan nantinya pada ujungnya bisa dibuktikan secara maksimal di hadapan majelis hakim. Artinya tidak dijelaskan penahanan ini soal klaster mana, TPPU, gratifikasi atau pemerasan begitu? Untuk penahanan